Yo, oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys, jadi untuk video kali ini ya guys ya, aku akan membahas Rubik 3x3 lagi. Cuma bedanya aku nggak akan ngajarin kali ini. Karena apa? Karena aku udah ngajarin di video sebelumnya. Oke, jadi buat kalian yang belum tonton, kalian bisa cek di channelku. Karena aku udah upload banyak banget tentang Rubik 3x3. Dan buat kalian yang mungkin bingung atau apa ya, bisa tonton ulang di channelku, atau mungkin cek link di atas juga bisa ya. Oke, nah jadi yang hari ini akan aku bahas adalah tips dan trik untuk menyelesaikan ini dengan baik dan cepat, dengan cepat dan baik ya. Nah, karena apa? Karena menurutku kalau kalian cuma berdasarkan yang aku ajarin kemarin, ya kalian bisa cepat, cuma mungkin pasti ada yang kurang gitu ya. Nah, makanya aku kasih tips dan trik yang menurut aku ini bagus lah ya. Jadi ya, sebelum masuk ke videonya, aku ingetin sekali lagi buat kalian untuk klik tombol subscribe di bawah. Karena apa guys? Subscribe itu gratis dan kalian nggak akan rugi guys ya. Kalian nggak akan rugi subscribe sama aku. Karena apa? Kalian akan dapat banyak ilmu yang luar biasa. Mantap. Nah, jadi buat kalian semua yang udah subscribe, maupun yang barusan, maupun yang udah subscribe dari dulu, makasih banyak ya guys ya. Oke. Nah, jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Oke. Oke, yang pertama seperti biasa, kita acak dulu ya. Nah, oke. Yang pertama, ini tips yang pertama adalah kalau bisa kalian itu apa ya namanya, unicolor. Jadi unicolor apa ya bahasanya? Bukan unicolor juga sih, maksudnya gini guys ya. Kalau aku sendiri nyelesain ini kan biasanya aku mulai dari hijau. Kalau kalian nonton videoku sebelumnya, aku mulai dari hijau. Dan banyak orang yang mulainya dari putih, mana putih. Nah, misal orang mulainya dari putih. Nah, tapi alangkah baiknya kalau kalian bisa dari ke-6 warna ini. Karena apa? Di saat kalian mau nyelesain ini, kalian lihat, oh peluang untuk jadi cross itu lebih gampang warna apa. Kalau misal, oh warna biru gampang, ya udah hajar warna biru. Oh warna merah gampang, ya udah hajar warna merah. Gitu guys ya. Maksudku di sini adalah kalau bisa kalian itu bisa lah nyelesain ini dari warna apapun. Oke. Yang aku maksud bisa ini bukan cuma sekedar bisa loh ya, tapi lancar loh ya. Karena kalau bisa, ya aku rasa kalau kalian udah bisa nyelesain ini ganti warna pun nggak ada masalah sih aku rasa gitu loh. Cuma lancar ya, maksudku lancar, bukan sekedar bisa loh ya, lancar pakai warna lain. Oke, itu tips yang pertama. Dan kalau kalian nggak bisa itu ya nggak apa-apa, cuma nggak bakal efektif, nggak bakal maksimal, dan nggak bakal bisa cepet gitu, nggak bakal bisa. Oke, lanjut ke tips yang kedua. Nah, tips yang kedua sendiri yaitu kalian ya harus cepet-cepet lah buat cross itu. Jadi cross itu kalian bikinnya jangan lama-lama. Oke. Nah, kayak misal nih warna hijau. Aku kan biasa warna hijau nih. Udah jadi dua kan. Aku mau bikin cross yang lain. Kalian itu harus melakukan gerakan seefektif mungkin. Misal nih. Ini satu di sini, satu di sini. Sedangkan ini tinggal kita putar jadi. Tapi kita nggak akan langsung putar. Kita putarnya ke sini dulu. Terus ini kita kesiniin. Biar apa? Biar ininya kalau kita putar ini ikut naik. Dan kalau ini ikut naik kita putar sini tes, jadi cross langsung. Jadi kalau misalnya cara normal kan tes terus kita putar. Nah, ini kan kelamaan gitu loh. Nah, jadi aku kasih contoh ya kayak gini. Misalnya di sini sama ini kan harus di sini, tapi kan kalau gini kan kebalik jadinya gitu loh ya. Nah, jadi kalian putar ke sini, terus ini kalian masukin, terus ini kalian naikin. Nah, ini otomatis ikut gerak. Kalian masukin, terus kalian putar. Nah, sama satu tips lagi buat kalian, nyelesain cross itu kalau bisa cuma 8 langkah guys ya. Maksimal 8 langkah. 8 langkah itu maksudnya bukan 8 putaran ya, tapi kalau misalnya ini kalian putar 2 kali gini, hitung aja 1. Jadi set 1 gitu loh ya. Jadi bukan 1 2 tapi ini 1 gitu ya. Ini aku kasih contoh seperti biasa warna hijau ya. Nih. Udah 2 jadi, tapi ini warnanya nggak benar, ini udah benar. 1 di sini sama 1 lagi di sini. Nih ya. Kalian hitung ya. 1 2 3 4 5 langkah doang kan? Oke, contoh yang kedua. Nih. Nah, ini kayak gini ya contoh. 1 warna di sini, ini kebalik. Oke, ini kebalik. Ini 1 di sini, 1 2, terus 1 di sini sama 1 lagi di sini. Nah, yang warnanya istilahnya yang kasusnya jelek, yang nggak bisa langsung ketemu hijau. Kalau ini kan ini langsung ketemu hijau. Ini juga tinggal gini langsung ketemu hijau kan, nih ketemu, ini ketemu.
Sama ini juga, ini langsung ketemu. Sedangkan ini yang kuning sama hijau dia nggak bisa ketemu langsung. Terus gimana dong caranya? Nah, ini supaya cepet, maksudnya ya sebenarnya gampang aja sih kalau kalian mau pakai langkah yang cukup panjang. Cuma supaya cepet ini kalian harus hubungin sama yang lain. Kayak contoh nih, kita turunin ke sini. Misal ini mau kita puter, kita turunin ke sini. Nah, jadi gampang lah. Tapi ininya yang jadi susah. Makanya itu ini kita puter naikin dulu. Nah, udah ya. Terus ini kita puter ke sini. Terus kita naikin si merah. Karena merah seberangnya oranye kan. Nah, udah kan jadi. Nah, sedangkan ini kasus gampang semua. Ya udah tinggal kalian pasangin aja. Nah, udah jadi cross. Dan itu langkahnya singkat banget guys ya. Jadi pokok inti dari cross ini adalah kalian itu harus bisa maksimal 8 langkah. Ingat ya guys ya. Kalau kalian merasa kalian masih lebih dari 8 langkah berarti itu nggak maksimal. Karena cross sekasus apapun itu bisa selesai dalam 8 langkah maksimal. Oke. Jadi kalau kalian lebih dari 8 langkah ya tolong dipelajari lebih lagi soal cross ya. Dan ini ya guys ya, kalau aku bilang ya, cross ini menentukan segalanya. Maksudnya menentukan segalanya di sini adalah kalian itu semakin cepat bikin cross, maka kalian akan semakin cepat menyelesaikan yang lainnya. Ini menurut opini ku pribadi sih. Karena kalau cross kalian udah cepet, misal kalian bikin cross di bawah 1 detik, wah itu biasanya udah cepet itu. Nyelesaikan rubik di bawah 20 detik harusnya sangat mudah. Bahkan di bawah 15 detik pun bisa harusnya gitu loh ya. Cuma ya aku tahu itu susah karena aku sendiri belum terlalu jago ya dalam hal cross. Aku juga masih jelek. Ya jadi ya sama-sama belajar lah ya guys ya. Oke. Jadi tips kedua itu manfaatin perbagus lagi cross maksimal 8 langkah. Sama kalau dapat kasus-kasus jelek ikutin lah sama yang lain. Istilahnya kalian itu kalau muter jangan sampai kalian itu muter untuk cuma menjadikan satu. Tapi kalau bisa sekali sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Atau apa sih? Ya pokoknya itulah intinya. Kalau bisa gitu kenapa enggak, kan gitu aja ya guys ya. Nah, oke. Jadi sekarang kita masuk tips yang ketiga, oke? Nah, tips ketiga ini adalah F2L ya guys ya. F2L di sini adalah tentang keefektifan dalam memutar ya guys ya. Kayak contoh nih. Ini hijau, oranye, kuning sama oranye kuning. Oke. Terus kita yang pertama kan aku waktu itu suruh jadiin satu nih. Udah jadi satu kan? Terus ini harus dimasukin ke sini kan? Nah, itu kalian tidak harus muter terus kayak gini. Nah, itu kelamaan guys ya. Jadi kalian itu bisa aja pakai gini. Jadi gimana ya? Insertnya itu lewat belakang guys. Jadi masukinnya itu nggak harus kita harus hadapan sama dia. Nah, tapi bisa insert belakang. Misal nih ya, kita mau masukin ini ke sini. Oke. Kita mau masukin ini ke sini. Ya udah kita tinggal putar ke belakang. Taruh sini. Terus kita naikin ini. Terus kita putar. Kita masukin ya. Nih, masukin. Terus ini kita balikin supaya tengahnya nggak hancur. Turunin, udah masuk. Itu akan lebih cepat dan lebih efektif guys ya. Jadi sebisa mungkin kalau bagi aku ya, kalian itu kalau bisa nggak usah muter rubiknya. Jadi nggak usah gini, karena gini itu jujur guys, ini buang waktu guys muter kayak gini. Jadi sebisa mungkin kalau F2L itu ya lurus aja. Kayak misalnya ini mana, nah ini kan putih, oranye, hijau, sedangkan pasangannya di sini. Ya udah kita keluarin dulu. Nah udah, terus set, nah udah, terus kita masukin ke sini kan. Nah, jadi sebisa mungkin jangan sampai kalian itu muter. Kalau bisa insertnya itu, kalau bahkan insert di belakang pun kalian insert aja di belakang gitu loh ya. Jadi itu ya itu masalah pengalaman aja sih. Jadi perbanyak kalian, coba kalian jangan pertama kali kalian belajar kayak gini tuh jangan perhatiin waktu dulu guys ya. Kalian itu perhatikan langkah-langkah yang mau kalian lakukan. Itu lebih penting. Jadi gini guys, anggapannya kayak gini. Kalian mau dari tujuan A ke tujuan B. Cara tercepat untuk mencapai tujuan itu dalam waktu yang singkat adalah mengetahui jalan pintas, bukan seberapa cepat kalian jalan. Oke? Jadi seberapa cepat kalian jalan itu tidak akan menentukan. Yang menentukan adalah jalan mana yang kalian ambil. Nah, sama kayak ini. Kalau kalian muternya cepat, muternya tangannya wah udah tapi kalian itu muternya masih istilahnya
kalian nyelesain ini membutuhkan, contoh ya, membutuhkan 100 putaran. Terus kalian cepet cerut, sama orang yang nyelesain ini pakai 40 putaran doang. Ya pasti lebih cepet yang 40 putaran doang dong. Nah makanya itu, kalian untuk sekarang aku saranin jangan terlalu berpikir bahwa semakin cepat kayak gini-gini, semakin cepat kayak gitu itu akan mempercepat menyelesaikan kalian. Enggak guys ya, serius, itu tidak akan mempercepat. Ya mempercepat, cuma maksudnya paling kalian cuma sampai bisa berapa sih, 30 detik gitu doang guys, serius. Kalian harus belajar cara mempersingkat putaran kalian. Jadi kalau bisa per dikit putaran kalian. Kalau seingatku ya dan setauku, kalau nggak salah F2L ini maksimal 30 putaran kalau nggak salah guys. Cuma boleh 30 putaran maksimal untuk mencapai yang terbaik itu. Cuma aku juga agak lupa. Cuma pokok kurang lebih kayak gitu ya, maksudku ya kalian belajar lah. Kalau kalian tanya aku sendiri juga masih kurang jago guys. Aku sampai sekarang juga masih belajar yang kayak gituan karena aku sendiri nggak bisa. Ya nggak terlalu bagus lah bisa dibilang. Jadi ya kita sama-sama belajar lagi lah, karena ya jujur aja guys, untuk di video kali ini adalah tips yang istilahnya sedang aku pelajarin sekarang, oke? Nah terus tips yang terakhir, ya hafalin rumus soal LPLL guys. Percaya deh, karena gini guys, aku kan sekarang udah nggak terlalu, aku kan udah bilang sama kalian di video PLL bahwa aku nggak terlalu hafal rumus PLL sekarang. Kalau dulu aku hafal. Nah dulu aku nyelesain Rubik itu kurang lebih 20 detikan, 22 sekitar segitu, 22, 23, 24 sekitar segitu. Sekarang aku nyelesain Rubik itu karena ya satu, karena aku udah nggak terlalu cepet karena aku udah jarang main. Terus juga aku banyak lupa rumus, itu jadinya 30 detikan guys ya. Sekitar 31, 32 gitu guys. Itu beda lumayan jauh, padahal cuma beda beberapa rumus doang guys, tapi itu ngaruh guys ya. Jadi sebisa mungkin hafalkan LPLL untuk kalian yang mau ke jenjang yang lebih tinggi dalam hal Rubik ini, oke? Ya jadi kurang lebih tips dan triknya segitu aja guys ya, oke? Jadi yuk buat kalian semua yang udah nonton, terima kasih ya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa kalian tonton video-videoku yang sebelumnya, oke guys ya? Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.